Oke, selamat malam warga Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Kembali lagi di channel kami Stress Out dan kita sedang berada di Drakor. Di rumah bicara kisah horor. Oke. Nah, jadi ini mungkin video perdana kita. Iya, Kita di Drakor sini ini ya ya, Drakor ini adalah video perdana kita dan kita di sini akan bercerita tentang kisah-kisah horor yang ada di Indonesia, Kalimantan Selatan Khususnya dan ya, Kalimantan Selatan khususnya dan di berbagai daerah lah Ya. pokoknya daerah negara dan lain-lain. Nah, dan ada pun cerita yang akan kita ambil pada malam hari ini di malam Jumat ini adalah tentang misteri Pulau Saranjana. Oke, mungkin saya harus membuka sumbernya dan ini berdasarkan dari beberapa sumber yang sudah kami kumpulkan dan kami dapatkan lah seperti itu mungkin ya. Ini bersumber dari kumparan.com. Misteri Kota Gaib Saranjana. Saranjana dipercaya sebagai kota gaib yang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kisah tentang kota gaib ini sangat populer bagi masyarakat sekitar sejak puluhan tahun yang lalu. Mungkin bagi orang yang tinggal di luar Pulau Kalimantan, nama Saranjana terdengar kurang familiar di telinga kita. Tapi untuk orang Kalimantan Selatan, saya kira sudah banyak yang mengetahuinya. Kota gaib ini lebih tepatnya berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan. Dengan laut ini memiliki panorama yang sangat indah dan sangat cocok untuk dijadikan tujuan wisata. Namun, tempat ini justru lebih dikenal karena keangkerannya oleh penduduk sekitar. Menurut penduduk sekitar, konon pulau ini dihuni oleh banyak makhluk gaib. Para makhluk gaib tersebut kemudian membangun sebuah kota tak kasat mata yang dikenal dengan nama Saranjana. Hanya mereka yang memiliki kemampuan khusus yang dapat melihat keberadaan kota gaib tersebut. Konon, banyak wisatawan dari luar daerah yang mengaku melihat aktivitas manusia dari kejauhan. Mereka juga melihat gedung-gedung tinggi layaknya di kota besar. Namun setelah didekati, semua yang mereka lihat berubah hanya menjadi sebuah bukit yang berbatas dengan laut. Masih banyak lagi cerita di dalam Saranjana tersebut yang akan dibahas oleh teman saya Ahmad Aidi atau Aidi Nugraha. Ya, langsung Saja. Ya, terima kasih. Jadi berhubung dan kebetulan saya ini orang Kota Baru. Saya ini lahir di Banjarbaru sih, cuman saya dibesarkan di Kota Baru. Dan sekarang berdomisili di sana. Ya, berdomisili di sana. Ya. Dan alhamdulillah itu masalah Saranjana itu udah sering didengar. Jadi kedengarannya udah biasa aja kayak itu. Cuman orang-orang kan banyak pas ke Banjar sini kan banyak nanya-nanya kayak itu, Saranjana tuh kayak apa, Saranjana tuh nanya-nanya ke Anda ya. Iya, alhamdulillah tuh sawat aja sempat bertanya-tanya pada orang-orang tua di sana. Itu tetuhaan bahasa Banjarnya, tetuhaan Kota Baru. Iya, di Kota Baru. Karena Aidi ini sudah sejak kecil dibesarkan di Kota Baru. Iya, dibesarkan di Kota Baru. Dari TK di sana. TK, SD, SMP, SMA. Ya kuliah hanya di Banjarmasin. Kuliah di Banjarmasin. Jadi seperti yang kita ketahui dulu bahwasannya semua daerah itu pasti memiliki hal gaibnya ya lo. Yes. Sepakat lah itu. Pasti memiliki hal gaib. Nah, cuman ini yang kita bicarakan malam ini gitu, Saranjana. Nah, kayak apa sih di sana gitu nah? Ya walaupun ini tidak begitu akurat, cuman ini nih dari mungkin gitu nanti. Cuman saya percaya karena kisah yang hadir ke telinga saya ini sama gitu sama semua. Tidak ada yang janggal dan berbeda gitu. Sama semua. Nah, berdasarkan dari cerita daripada orang tua di sana. Tutuhaan Banjar bahasa. Ya. Sama ceritanya. Tutuhaan Kota Baru ya. Nah, kan itu Kota Baru ya. Kota Baru. Kan mungkin di Balangan ya. Iya, mungkin di Balangan. Kan aja pulang tuh kisahnya. Jadi dari legenda dulu lah. Legendanya itu Kota Baru ini dahulu sebelum terbentuknya struktur gedung-gedung dan bangunan lah pokoknya. Itu kerajaan dulu tuh. Kerajaan katanya.
Nah terus di kerajaan itu ada 2 putra raja, pangeran lah kayak itu nah. 2 pangeran ini berkelahi dalam dikisahkan tetuhaan Joapang nih ya lo, orang tua di sana di Kota Baru menceritakan pada saya. Jadi berkelahi merebutkan tahta. Nah kakak lawan ading. Berdua bading. Kakak, ya berdua bading. Terus akhirnya ada salah satu dari mereka yang mengalah. Jadi mengalahnya itu apa? Mengalahnya itu dia pindah alam katanya. Pindah alam ke alam sebelah kayak itu Nah, ngarannya namanya itu Sambu Batung dan Sambu Ranjana, yang 2 pangeran tadi. Nah, berkelahi dan salah satunya mengalah pindah alam dan membangun kerajaan dan kehidupan di peradaban baru di alam sebelah sana. Makanya di Kota Baru itu ada gunung namanya Gunung Sebatung. Kan tadi Sambu Batung loh, artinya itu yang di nyatanya itu untuk yang kehidupan yang nyatanya. Nah, dan yang di sebelahnya itu Sambu Ranjana. Nah, dan sampai sekarang dikenal kepulauan itu jadi Kepulauan Saranjana. Nah, sebenarnya sih kalau bicara secara geografis itu letak dari Kepulauan Saranjana itu bukan di oka-okanya persis, cuman mendekati dit. Mendekati oka-oka. Dekat beneran oka-oka, kampung oka-oka itu. Itu letaknya di Tanjung Lalak. Nah, bagi orang Kota Baru tuh pasti tahu Tanjung Lalak. Tanjung Lalak. Ya, kecamatan Pulau Laut Kepulauan. Nah, di situ secara geografisnya di situ. Nah, masuk cerita demi cerita bahwasanya ini pernah mendengar kayak itu dari orang sana bahwasanya orang situ sebenarnya juga memiliki kehidupan seperti manusia kayak itu. Seperti kita layaknya seperti kita ya. Manusia kita sosial makan kerja sama kayak itu. Nah, sama kegiatannya. Nah, cuman itu kan gaib kan, hanya dia bisa melihat kita katanya. Cuman kita tidak bisa melihatnya kayak itu. Kecuali orang yang memiliki kemampuan. Nah, orang yang memiliki kemampuan mungkin bisa melihat. Nah, terus lanjut menceritakan seperti yang ulun dapatkan di salah satu situs web, yaitu klikkaltim.com. Jadi kisahnya nih kan kita sambil mendengar cerita orang sambil juga mencari referensi resmi lah kayak itu referensi resmi. Supaya kan berdasarkan cerita orang itu biasanya ada wartawan, ada YouTuber, ada siapapun yang akan datang ke sana dan membuat rilis lah, meliput dan membuat rilis hal-hal tersebut. Jadi sumber kita banyak sumber kita banyak, tidak abal-abal lah bahasanya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya sebenarnya di peta itu Saranjana itu tidak terbuat dalam peta sekarang nasional lah, internasional lah, peta yang sering kita lihat di map itu. Cuman waktu tahun 1845 seorang naturalis asal Jerman namanya Salomon Muller membuat peta, dia ngarannya Kaart van de Kruisen. Nah, di situ tuh terbuat salah satu kepulauan namanya Pulau Saranjana, namun di versi dari Salomon Muller tadi. Ejaan orang dulu. Saranjana. Nah, itu yang sebenarnya yang saat ini jadi Saranjana tersebut. Nah, jadi diceritakan di sini bahwasannya ada kejadian-kejadian yang kalau kita pikirkan secara logika itu tidak masuk akal. Iya, tidak masuk akal. Cuman ini memang ceritanya diceritakan luas oleh orang sana ya lo, dan ceritanya sama. Artinya gitu. Ada yang mengalami hal tersebut lalu diceritakan. Diceritakan. Nah, salah satu nomor 1 itu ada ceritanya itu ada yang pesan alat berat. Nah, jadi ada salah satu toko alat berat. Toko alat berat, ngarannya bulldozer, segala truk, itu. Pokoknya alat berat. Nah, itu ada yang datang ke sana dan membeli banyak unit barang di situ membeli banyak unit barang dengan uang cash katanya. Uang cash. Dengan uang cash. Setelah itu tolong antarkan katanya ke salah satu pulau. Nah, pulau yang ada dan diserahkan alamatnya situ Kota Baru pokoknya Kalimantan Selatan, Kota Baru, pulau lah, sudah di alamatnya itu lengkap sudah pokoknya jelas alamatnya sudah jelas di situ. Kebetulan di situ persis di Saranjana kayak itu
persis di daerah Saranjana tersebut. Dan akhirnya pun setelah sampai sana kapalnya itu ternyata kapal yang membawa alat berat tadi, unit alat berat ternyata yang dilihatnya cuma pulau aja, pulau dan gunung-gunung di situ berbatasan dengan laut, hanya itu aja. Pulau, gunung-gunung artinya kayak hutan aja kayak gitu, hutan aja, kayak tidak hutan ada di tengah laut. Iya. Ya. Tidak ada penghuninya sama sekali. Nah, jadi katanya ditelepon di situ. Ini bukan versi di sini, cuman ini nih pernah juga saya dengar oleh orang tetuaan yang memang tetuaan Kota Baru di sana. Ya, saya sambung lagi ceritanya, menyelaraskan. Ya. Jadi ditelepon oleh ke pembelinya tuh, nih di sini Pak kosong semua Pak, nggak ada orang, nggak ada penghuninya ini. Gimana ini unit truknya ini mau letakkan di mana? Mau ditaruh di mana ini ya kan? Ya katanya taruh saja di sekitaran laut sana. Oh. Situ. Jadi truknya itu bahasa Banjarnya itu ditajunakan di situ. Iya. Sepalihan dia anak di pulau kan. Nah, diterjunkan ke laut. Ke laut situ, parak-parak pulau situ. Situ katanya kayak itu aja. Nah, dan setelah itu udah habis kredit lagi. Nah, sampai situ untuk alat berat tadi. Cerita mistis dan yang diterima orang itulah yang sudah istilahnya ceritanya sudah sering kita dengar gitu nah. Itu sudah familiar, orang Kota Baru pasti tahu cerita itu. Ya. Terus kisahnya di sini ada nih kisahnya, penduduknya cantik dan gagah. Nah, ini kan masih masih asing gitu nah, karena ujar tadi yang tetuan tadi biasa sama kayak kita Bang sudah gitu nah. Kayak kita aja sama semuaan gitu nah. Relatif aja cantik dan gagah tuh sama relatif kita, aja. Artinya bungas atau kadanya tuh tergantung orang di sana juga. Kayak kita melihat Union juga tuh ya lo. Sama aja. Yes. Kemudian di sini ada juga katanya terdengar suara di malam hari. Katanya orang di sekitar sana seperti di Kepulauan Oka-Oka tadi. Kepulauan Oka tadi sering mendengar katanya suara-suara kebisingan perkotaan. Jadi pas tengah malam itu tuh nggak setiap malam sih, cuman ada beberapa malam kayak itu nah. Beberapa malam penduduk itu mendengar kayak suara lalu lintas, kendaraan lalu lalang. Pokoknya ada mobil, kayak ada kehidupan di sana. Kehidupan. Nah, cuman orang tersebut kan sudah mulai mewajari akan hal tersebut. Dan akhirnya pun jadi biasa saja gitu. Daripada kesana-sana mencari-cari sesuatu dan menimbulkan hal yang negatif, lebih baik ya biasa saja. Memaklumi. Nah, istilahnya itu saling menghargai keberadaan antara kita dan mereka ya lo. Terus di sini selanjutnya ada pengalaman konser ada band. Nah, jadi pernah Klik Kaltim ini mengatakan bahwasanya waktu grup ada band ini pernah mengalami konser di salah satu daerah terpencil katanya di Kabupaten Kota Baru. Diyakini itu adalah Saranjana kayak itu nah. Diyakini. Ya. Terus di sini banyak mengutip itu majalah online gitu nah. Terus ceritanya itu terjual sekitar 7.000 tiket sampai 8.000. Itu pada tahun berapa tuh? Itu pada tahun 2005 kejadiannya. 2005. Nah, dan ini pun pernah juga lo dengar sama kisah-kisah mengenai dari tetuaan situ juga gitu nah. Cuman kan yang lebih rincinya kan dari sini karena sini memang wawancara langsung mungkin orang sana ya. Cari sumber banyak ya lo. Ya. Nah, sekitar 7.000 sampai 8.000 tiket. Nah, penonton itu ramai katanya pas konser berlangsung. Cuman ada yang aneh waktu konser berlangsung itu. Apa tuh? Penonton itu kada layaknya penonton yang teriak histeris saat menonton konser umpat bernyanyi kada. Penontonnya cenderung diam. Kayak udah biasa aja lah. Kayak mendengari aja. Kalau kayaknya orang konser itu kan biasanya kita berjoget ya lo, bernyanyi ya lo. Ini cenderung diam. Cenderung diam. Jadi di situ pas sudah itu kan curiga tuh, sudah model rasa aneh itu sudah dari pemain-pemainnya itu sudah. Terus sekalinya yang paling mengejutkan itu pas beberapa detik setelah konser itu berakhir, panggung itu bawahan panggung penonton tiba-tiba sepi. Sekitar kalau dihitung penontonnya Imbah tuh langsung sepi lah. Awalnya hibak. Nah, kayak konser itu hibak lah.
timbul sepi. Oh, timbul sepi. Kayak sudah 10 jam, kayak sudah 5 jam lah tuh nah berakhirnya konsernya tuh. Iya. Nah kayak itu nah, baru beberapa detik aja sudah kayak itu, artinya model ada kayak hilang kayak itu nah penontonnya hilang. Nah jadi di situ banyak lagi kisah-kisahnya dari orang-orang yang hilang ada juga. Nah terus yang kata, nah cuman ini apa namanya, satu cerita yang ulun dapatkan dari orang yang memang pernah ke sana. Orang yang memang pernah ke sana. Jadi kenapa ulun percaya dia pernah ke sana? Karena beliau ini tabib mengobati orang gitu nah, tetambahan gitu nah. Harat betetamba. Bahasa betetamba itu kayak ada bisi kelebihan lah di dalam dirinya gitu gitu nah. orang yang mengalami penyakit mistis kayak itu. Jadi Sidin tuh kayak itu gawiannya terkenal Kota Baru. Jadi Sidin pernah ke sana dan bercerita bahwasanya di Saranjana itu ada kerajaan, ada kabupaten. Kerajaan ini orang-orang di sana ya layaknya kerajaan, kayak apa medieval kayak kuda masih kuno kayak itu. Oh, kerajaan tuh lah. Pokoknya kerajaan itu kerajaan, dan di situ katanya fokus dengan belajar agama Islam. Oh, di kerajaan. Ya, di kerajaan itu. Oh, di kerajaan. Oke. Nah, di sebelahnya itu kabupaten. Nah, kabupaten ini konon katanya canggih. Nah, hampir mirip kayak kecanggihan Amerika Serikat katanya. Oh, kayak itu apa? Transformer. Iya, Transformer. Atau misalnya kita nonton film Black Panther Wakanda. Oh, nah, ya, mirip kayak itu. Ya. Ada kabupaten yang kota madya yang megah, gedung-gedung tinggi, ada kerajaannya. Oh, nah, secara anunya kayak itu. Banyak lagi masalah cerita-cerita menarik di situ, dan itu tuh sudah banyak didengar dah oleh ulun rata-rata dan mewajari aja kayak itu. Ada hendak juga menelusuri ke sana. Ya tadi kalau pina terjadi hal-hal yang negatif yang kada diinginkan ya, apalagi kita hanya manusia biasa kayak itu ya. Kalau tanpa tujuan yang jelas lah ya, benar kisah-kisah aja ya lo, asal tahu aja. Lain kayak orang tuh sudah berisi ilmu ya lo, atau memang ada hubungan di sana, ada ikatan. Nah, katanya kalau ada hubungan dan ikatan keturunan di sana bisa ke sana. Nah, kayak itu bisa melihat wadahnya. Bisa melihat wadahnya. Ya. Nah, mungkin lah untuk penonton ya sekalian, mungkin ada yang percaya, ada yang kada akan cerita mistis, entah dari Saranjana, entah dari kisah-kisah mistis lainnya. Nah, kita tuh boleh kayak percaya, cuman yang paling penting adalah kita harus menghargai setiap budaya, cerita, dan apapun itu. Artinya saling menghargai aja. Sama perihal ulun ini kan ketujuan naik gunung nih. Naik gunung kan biasanya setiap gunung itu memiliki budayanya masing-masing. Biasanya harus hari ini naik, atau harus minum ini, harus mandi ini, harus beijing ini. Nah, ada yang mungkin kawanan atau yang lain itu kan percaya, cuman kami tetap menjalankan ritual itu. Artinya kami menghargai akan setiap budaya yang ada. Karena itulah yang membuat Indonesia ini beragam. Benar. Oke. Itu Indonesia beragam. Itu saja mungkin lah. Ya, itu saja mungkin kisah singkat dari Saranjana. Mungkin bagi kawan-kawan yang penasaran kan kisah tersebut, bisa langsung datang Kota Baru, betakun lawan Tuhan di sana, bertanya akan apa gerang Kota Baru, apa gerang Saranjana, atau membaca dulu di artikel, atau nonton di YouTube dan lain sebagainya. Semampunya aja kayak itu. Nah, dan tentunya ingat saling menghargai, dan kita adalah Indonesia. Terima kasih, bye, stress out.